Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari, mahasiswa PMM 1 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 4.2.2 dan definisi 4.2.3. Jadi, yang pertama itu pembahasan kita teorema 4.2.2. Jika A subset dari bilangan real dan fungsi A menuju bilangan real mempunyai sebuah limit di C elemen bilangan real, selanjutnya fungsi terbatas di beberapa lingkungan dari C. Jadi, dari teorema 4.2.2 ini dapat kita ketahui, ada beberapa yang dapat kita ketahui. Yang pertama, A subset dari bilangan real. Yang kedua, fungsi A menuju bilangan real. Yang ketiga, fungsi mempunyai limit di C elemen bilangan real. Dan yang terakhir, F terbatas di beberapa lingkungan dari C. Nah, dari teorema 4.2.2 di atas dapat pembuktian jika L sama dengan limit X menuju CFX, maka epsilon sama dengan 1. Terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga jika nilai mutlak X kurang C lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, maka nilai mutlak Fx kurang L lebih kecil dari 1. Ini dari sini itu ini akibat dari teorema 2.2.4 yang bagian A. Maka nilai mutlak Fx kurang nilai mutlak L lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari 1. Oleh karena itu, jika X elemen dari A irisan dari V delta C, maka X tidak sama dengan C, maka nilai mutlak Fx lebih kecil sama dengan nilai mutlak L tambah 1. Jika C tidak elemen dari A, kita ambil M sama dengan nilai mutlak L tambah 1. Sedangkan jika C elemen dari A, kita ambil M sama dengan sub dari nilai mutlak FC, nilai mutlak L tambah 1. Ini berarti bahwa jika X elemen dari A irisan dari V delta C, maka nilai mutlak Fx lebih kecil atau sama dengan dari M. Ini menunjukkan bahwa F terbatas pada V delta suatu lingkaran dari delta. Nah, kemudian X elemen dari A irisan dari V delta C, di mana X tidak sama dengan C, maka nilai mutlak Fx lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak L ditambah 1. Karena C bukan elemen dari A, maka M sama dengan nilai mutlak L ditambah 1. Lalu karena C elemen dari A,
sehingga M sama dengan sub nilai mutlak Fc, nilai mutlak L tambah 1. Lalu karena C elemen dari A, irisan V delta C sehingga nilai mutlak Fx lebih kecil atau sama dengan M. Tuh. Jadi F terbatas pada V delta C. Jadi terbukti. Nah, dari bukti teorema 4.2.2 tadi kan ada buktinya. Nah, maka dari itu kita akan membuktikan apakah F terbatas pada V delta C. Dari bukti tersebut diketahui ada beberapa yang diketahui seperti ini. Lalu akan dibuktikan apakah F terbatas pada V delta C. Maka penyelesaiannya yaitu maka akan kita selesaikan yang pertama itu misal L sama dengan limit X menuju C Fx. Nah, ini limit X menuju C Fx ini dia berdasarkan teorema 4.1.6. Lalu dengan epsilon sama dengan 1 terdapat delta sama dengan maksudnya terdapat delta lebih besar dari 0, terdapat 0 lebih kecil dari nilai mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari 1. Nih. Maka akibat dari akibat dari 2.2.4 bagian A, ini dia. Ini akibat dari 2.2.4 bagian A sehingga nilai mutlak Fx dikurang nilai mutlak L lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil dari 1. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu definisi
4.2.3, yaitu misalkan A subset dari bilangan real dan misalkan f dan g fungsi yang didefinisikan pada A ke bilangan real. Kita mendefinisikan jumlah f tambah g, selisih f kurang g, dan hasil kali f kali g pada A ke bilangan real sebagai fungsi yang diberikan oleh f tambah g kali x sama dengan fx tambah gx. F kurang G kali X sama dengan Fx kurang Gx. Fg kali X sama dengan Fx dikali Gx. Ini untuk semua X elemen A. Selanjutnya, jika B elemen bilangan real, kita definisikan kelipatan BF sebagai fungsi yang diberikan oleh BF kali X sama dengan BF kali X untuk semua X elemen A. Yang terakhir, jika Hx tidak sama dengan 0 untuk X elemen dari A, kita definisikan hasil bagi F per H menjadi fungsi yang diberikan oleh F per H kali X sama dengan Fx per Hx untuk semua X elemen A. Nah, untuk itu kita langsung ke contoh dari definisi 4.2.3. Nah, untuk yang F tambah G kali X, itu kan misalnya kita buat Fx di sini itu sama dengan 2x tambah 1. Nah, untuk Gx-nya kita buat 4 tambah 5x. Nah, untuk operasi penjumlahan maka kita menggunakan yang ini. Yang ini untuk operasi penjumlahan. Kita masukkan berarti fx tambah gx. Nih berarti fx-nya 2x tambah 1 ditambah gx-nya, ini dia 4 tambah 5x. Maka hasilnya kita kalikan aja, 2x tambah 4 berarti 8x ditambah 4 jadi 8x tambah 10x kuadrat tambah 4 tambah 5x. Nah, ini kan bentuknya tidak beraturan, maka kita akan menyusunnya dari yang pangkatnya paling besar, yaitu 10x kuadrat ditambah 13x tambah 4. Jadi hasil penjumlahan untuk fx tambah gx yaitu 10x kuadrat tambah 3x tambah 4. Nah, bagaimana dengan yang selisih dari yang selisih dari fx kurang gx? Kita akan coba lagi dengan nilai yang sama. Fx-nya 2x tambah 1, gx-nya 4 tambah 5x. Nah, kita akan mencobanya ke yang perselisihan. Fx dikurang gx. Maka hasilnya kita masukkan nilainya. 2x tambah 1 dikurang 4 tambah 5x. Kita operasikanlah. 2x kali negatif 4 sama dengan negatif 8x. Dikurang 10x kuadrat. Dikurang 4 dikurang 5x. Nah, maka hasilnya menjadi negatif 10x kuadrat dikurang 13x dikurang 4. Nih hasilnya. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu perkalian. Hasil kali dari f kali g. Nah, ini dia dari definisi yang ini.
kita akan membuktikan contohnya. Contohnya berarti fx dikali gx. Sama seperti yang penjumlahan dan pengurangan ini, kita tinggal masukkan angkanya aja. Angka dari fx tadi 2x tambah 1, 2x tambah 1 dikali 4 tambah 5x. Maka kita tinggal mengoperasikan A aja seperti yang contoh-contoh dari sebelumnya gitu. Lalu kita masuk yang ke ini, contoh untuk BF kali X untuk semua X elemen A. Elemen A berarti maksudnya di situ X itu harus bilangan real. Nah, kita masuk yang ke BF kali X. BF kali X. Misalnya kita umpamakan. B-nya itu 4. Nah, B di sini maksudnya itu konstantanya ya. Lalu HX-nya itu kita umpamakan 7X tambah 5. Maka B F kali X sama dengan BF kali X, yaitu B-nya berapa? 4. Fx-nya nih, Fx-nya tadi kan 2X tambah 1. Berarti dikali 2X tambah 1. Kita kalikan 8X tambah 4. Nih hasilnya. Lalu bagaimana dengan yang hasil bagi? Maka sama seperti ini. F per H kali X sama dengan Fx per Hx. Nah, Fx tadi berapa nilainya? 2X tambah 1, 2X tambah 1 per Hx, 7X tambah 5. Nah, dari ini kita tinggal mengoperasikannya aja gitu. Berapa hasil dari ini? Gitu. Jadi, ini tadi contoh dari hasil penjumlahan, ini dia perselisihan, ini perkalian, ini hasil kali juga dari BF kali X, dan ini hasil pembagian contoh pembagian dari Fx per Hx. Ini merupakan contoh dari definisi 4.2.3.